teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosefa Delista Datres dengan NPM 25104072. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kasus intoleransi yang terjadi di sekolah. Kasus yang saya ambil di sini adalah perundungan terhadap seorang siswi SMA di Sragen karena tidak mengenakan jilbab. Alasan saya mengambil kasus ini adalah karena kasus ini menyoroti masalah intoleransi dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuan pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif sila kedua Pancasila. Lalu, tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan dampak dari pelanggaran tersebut. Tujuan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi solusi untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Sumber kasus ini saya ambil dari artikel medcom.id tanggal 14 November 2022. Nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus tersebut adalah nilai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa melanggar sila yang kedua? Alasan yang pertama, karena merendahkan martabat korban melalui tindakan perundungan dan diskriminasi. Alasan yang kedua adalah menciptakan ketidakadilan karena korban diperlakukan berbeda hanya karena berbeda keyakinan dan juga penampilan. Alasan yang ketiga adalah karena kurangnya adab dan empati dari pelaku perundungan. Dampak dari kasus-kasus tersebut yang pertama adalah dampaknya terhadap mental korban, yaitu trauma psikologis, rasa tidak aman, dan kurangnya berinteraksi sosial, serta penurunan prestasi akademik. Yang kedua, dampaknya untuk sekolah. Yang pertama adalah iklim belajar yang tidak kondusif, lalu kurangnya kepercayaan dari orang tua, serta ketegangan antar siswa. Yang ketiga adalah dampaknya untuk masyarakat, yaitu erosi nilai-nilai kemanusiaan, meningkatnya intoleransi, dan tingginya potensi akan konflik sosial. Kemudian, solusi untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali. Yang pertama adalah penguatan peran guru sebagai model kemanusiaan. Guru harus menjadi contoh teladan dalam menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menunjukkan empati terhadap siswanya. Yang kedua adalah membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kebijakan anti perundungan yang jelas dan tegas. Kemudian, dapat pula dilakukan dengan mendorong partisipasi siswa dalam mempromosikan kesatuan dan persatuan. Kemudian, mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, adil, dan berempati. Mengadakan seminar tentang HAM yang diadakan untuk guru, siswa, dan juga orang tua. Dan yang terakhir adalah mendorong diskusi terbuka tentang HAM di lingkungan sekolah.